Betul, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ustaz, yang masuk kubur kaki ayam kan? Ya kaki ayam. Hah? Iya, kaki ayam, Pak. Tapi tidak pernah ada yang buat itu. Iya, karena banyak orang yang nggak melakukannya. Makanya orang-orang ketika saya diajak untuk membimbing pelaksanaan jenazah, akhirnya saya buka sendal sendiri. Saya nyuruh, Pak, sendalnya dibuka, nggak ada yang mau gitu kan? Ya sudah, kan gitu ya. Saya sendiri yang buka sendal. Ya gimana lagi kan? Karena kita posisinya bukan seperti Rasul. Maksudnya pada saat itu Rasulullah juga seorang penguasa kan gitu ya, berhak kepada rakyatnya pada saat itu, berhak kepada orang-orang di bawahnya. Memang pada saat itu ya seharusnya ada wakil-wakil dari penguasa kan begitu ya, yang menertibkan seperti itu dalam rangka untuk ihtiram, penghormatan gitu ya, penghormatan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Itu hak yang harus tetap kita penuhi untuk mereka. Kalau tidak ya kenapa Rasulullah ya sampai merintahkan orang tersebut melepaskan sandalnya? Ini dalam rangka untuk ya ihtiram untuk kawasan mereka kan begitu ya. Demikian. Allah a'lam. Bagaimana kalau ada tempat daruan yang bersimen di sebelah kuburan, mesti juga buka sepatu? Ya artinya kalau memang dia kan biasanya ya kawasan ataupun apa bilang di sini kawasan atau daerah, kawasan ya, kawasan kuburan itu kan biasanya ada pembatasnya, ada pagar ya, ada dinding, ada dinding. Ya pokoknya apa yang di dalam itu ya itulah dia kawasan kuburan. Walaupun ada jalan gitu ya, jalan yang di semen kah atau yang di beton atau itu, ya itu tetap kawasan kuburan. Ya. Harus ke. Iya dari awal, dari pintu masuknya itu dibuka, kemudian dia dengan kaki ayam ya bilangnya sini ya, bukan dengan kaki telanjang, kaki ayam, kaki ayam. Allah halus. Pakai stocking boleh? Pakai Stocking. Kalau bekas Sarung kaki. kaos kaki, ya itu tidak termasuk sepatu ya, tidak termasuk seluar, ikut seluar. Oh dari slipper. Seluar itu slipper. Iya. Ya boleh insyaallah. Itu tidak termasuk sendal bahasa saya ataupun sepatu. Itu tidak termasuk slipper. Kaos kaki ya, kaos kaki. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi disebutkan mengenai apa namanya boleh kita sembahyang di kuburan ketika kita wafat ikut sholat Jenazah. Apakah itu termasuk dalam 40 tadi bisa dihitung dulu 40 apa? Cuma kayak 40 cuma tadi kan. 40 orang. Kotak satunya itu masuk. Apakah itu dihitung dalam 40 itu? Oh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada batas waktunya? Misalnya kelapannya sebulan, misalnya itu boleh atau enggak? Oh gitu ya. Yang kedua, kira-kira apa namanya ini alam barzah itu kan sebenarnya sudah alam yang berbeda ya. Iya. Tapi kenapa dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah mendengar siksa kubur gitu ya, seseorang yang tidak membersihkan apa namanya kencingnya secara betul. Itu kenapa gitu? Kenapa bisa didengar? Apakah memang di situ lokasinya atau memang di alam yang berbeda? Iya. Yang pertama, jika seorang telat ataupun terlambat ikut sholat jenazah, kemudian dia melakukan sholat jenazah di kuburan kan gitu ya, apakah dia masuk kepada jumlah orang yang menyolatkan pertama gitu ya, 40 ataukah 100? Ya tidak. Ya karena dia adalah orang yang pada saat itu kondisinya hanya sebatas diperbolehkan, boleh dia mengerjakan itu dan boleh juga tidak, karena sesungguhnya kewajibannya sudah terpenuhi dengan adanya orang yang menyolatkan tadi. Nah, jadi ya itu tidak termasuk dari kelompok yang pertama kan gitu ya. Artinya dia sendiri, itu sendiri saja, seperti itu. Kemudian batasannya sampai kapan? Apakah setelah sebulan atau tidak? Ya kalau kita melihat dari praktek Rasulullah SAW adalah pada waktu-waktu yang memang dekat, artinya pada hari itu. Begitu ya, artinya pada hari itu ataupun masih dalam waktu satu hari tersebut. Ya, tidak sampai berlarut-larut, karena ini juga bukan perkara yang wajib bagi orang terlambat, karena sungguhnya kewajiban itu sudah
sudah terpenuhi kan gitu ya, fardu kifayahnya sudah lepas. Namanya fardu kifayah kan sebagian orang ngerjakan, gugur pada yang lainnya. Ya, demikian. Jadi itu bukan perkara yang sampai kepada sebulan, 2 bulan atau yang waktu yang cukup lama. Nah, Allah. Adapun berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar sebagian dari kejadian-kejadian alam barzah atau alam kubur, seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kedua penghuni kubur tersebut yu'adzabani, gitu ya, sedang diazab ataupun sedang disiksa. Nah, demikian, sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa sebab kedua penghuni kubur tersebut disiksa di dalam kuburnya. Amma ahduhuma, kata Rasulullah, adapun salah satu di antara keduanya, yaitu lam yastanzih min baulihi, dia tidak bersuci dari air kencingnya. Artinya tidak serius dalam istinjanya, gitu ya, membersihkan setelah dia buang air kecil, dia tidak serius, tidak bersih. Nah, inilah penyebab dia disiksa di dalam kubur atau mendapatkan azab kubur. Adapun yang lainnya, ya, dia yamshi finnas bin namimah, dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba. Ini orang yang suka mengadu domba. Jadi sengaja datang ke sini untuk membuat orang bertengkar, kan gitu ya, datang kepada A atau si B atau kelompok si A ke B, kemudian menjadi bertengkar keduanya. Namimah, ini mengadu domba. Nah, ini yang menyebabkan kedua penghuni kubur tersebut disiksa di dalam kuburnya, dan ini didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru dengan adanya dalil ini untuk menunjukkan bahwasanya alam barzah ataupun alam kubur hak, sesuatu yang benar-benar terjadi dengan kemampuan ataupun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mendengar suara kedua orang ataupun suara azab di dalam kubur. Dan ini merupakan mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan bahwasanya alam kubur itu benar-benar ada, alam barzah itu benar-benar ada, bukan suatu ilusi, kan gitu ya, bukan hanya sebatas takhwif, bukan hanya sebatas nakut-nakuti saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi benar-benar ada itu. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara sebab-sebabnya, yaitu tadi tidak serius dalam buang istinja, ya, tidak serius dalam istinja ataupun suka berbuat namimah. Demikian. Akan tetapi tidak setiap kondisi Rasulullah mampu mendengarkan suara orang di dalam kubur. Hanya beberapa kondisi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tadi. Kemudian ada beberapa kejadian, dan itu tidak semua. Tidak semua kuburan yang dilewati oleh Rasulullah kemudian beliau bisa mendengar kejadian dalam alam kubur tersebut. Hanya beberapa perkara, itu sedikit sekali. Itu satu tadi. Dan ketika perang, saya lupa perang apa ya. Iya. Perang Uhud itu ya, atau ya perang ini. Kurang ingat itu, ada satu perang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mayit-mayit orang kafir. Ya, Rasulullah berbicara kepada mayit-mayit orang kafir. Bagaimana sekarang? Kalian rasakan bagaimana janji yang pernah aku sampaikan, kan gitu ya. Sekarang kalian buktikan apa yang pernah aku sampaikan. Sehingga Umar bin Khattab pada saat itu yang melihat, ya Rasulullah, kamu berbicara dengan orang yang sudah mati. Maka Rasul mengatakan, sekarang saat ini mereka bisa mendengar ucapanku. Maksudnya pada saat itu saja dan tidak pada setiap saat. Nah, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru ini menunjukkan bahwasanya alam barzah itu benar-benar ada, akan tapi ya sudah berbeda dengan alam manusia ini. Secara fisik bukan di situ lagi sebenarnya. Oh gitu ya. Apakah secara fisik benar-benar dalam kubur itu? Ya Allah a'lam bishawab, begitu ya. Ya tidak di situ, itu alam tersendiri. Gitu. Walaupun penyebutannya ini hanya sebatas adab agar kita bisa mengambil ibrah. Kalau seandainya alam barzah, kalau seandainya kaum muslimin yang telah meninggal dunia kemudian dimusnahkan begitu saja, maka tidak ada ibrah Rasulullah, tidak ada fungsi dan tidak ada manfaat. Rasulullah mengatakan untuk berziarah, kan gitu ya. Kenapa? Ziarah itu dalam rangka mengingat kematian.
Jadi susah untuk melunakkan hati kita yang mungkin hari demi hari sibuk dengan dunia dan semakin sombongnya kan gitu ya. Makanya Rasul mengatakan fazurul kubur, ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, fa innaha tuzakkirukumul maut. Karena sungguhnya dengan berziarah kubur mengingatkan kalian dengan negeri akhirat, mengingatkan kalian dengan kematian. Nah, jadi itu diantara manfaatnya ditampakkan kuburan tersebut, tetap diberikan tanda kan gitu ya. Walaupun apakah benar di sana di dalamnya itu diazab, ya Allah alam, kita tidak tahu. Nah ya, kita tidak mengetahui, tapi memang alam barzah atau alam kubur itu adalah alam tersendiri. Adapun yang diperintah oleh Nabi SAW untuk membuat satu pemukiman kan gitu ya, satu kawasan untuk perkuburan kaum muslimin, tujuannya insya Allah lahikun kan gitu ya. Sesungguhnya kami insya Allah akan nyusul. Tapi terkadang kita hafal doa ini nggak paham maknanya gitu. Padahal orang yang paham itu, ngeri juga saya mau nyusul ini. Insya Allah gitu ya, kami juga akan nyusul. As'alullah lana walakumul afiyah. Kami meminta kepada Allah agar kami dan kalian mendapatkan afiyah, mendapatkan keselamatan. Jadi memang ada faedahnya ditampakkan bentuk-bentuk kuburan tersebut supaya ya manusia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ustaz, maaf kalau tidak jelas. Iya. Bagaimana keadaannya kalau seseorang itu hilang di sungai lah, saya dimakan buaya, mayatnya tidak jumpa. Iya. Kemudian bila ditanya kerabatnya, sudah kamu sholat jenazah? Kami tidak percaya dia mati, dia sudah mati. Kami percaya dia masih hidup. Iya. Mungkin bersama bunian kah, macam itu katanya. Bersama apa? Bunian? Jin. Jin. Bersama jin lah. Mungkin disukai jin macam itu. Jadi macam kita yang dengar, orang tu sudah lama tidak balik. Bagaimana kita sholat gaib untuk dia? Gitu ya. Iya. Jadi memang untuk melakukan satu sholat jenazah ataupun sholat gaib itu ya sholat jenazah juga namanya, tapi dengan cara jenazahnya memang jauh kan begitu ya. Nah, untuk melakukan satu sholat jenazah memang harus ada bukti jenazahnya, ya harus ada bukti jenazahnya. Jadi diusahakan untuk dicari bukti-buktinya, bukti-bukti bahwasanya orang itu sudah meninggal ataukah belum. Kalau memang tidak didapati sedikit pun tanda-tandanya, ataupun misalnya sendalnya kan gitu ya, sobekan bajunya. Tapi kalau misalnya sudah didapati, kemudian bisa diidentifikasi kan begitu ya, kemudian bisa dipastikan bahwasanya orang tersebut sudah mati, ya nggak apa-apa dia sholat jenazah. Kalaupun nanti tiba-tiba masih hidup lagi, ya nggak masalah kan gitu ya. Alhamdulillah kan gitu. Tapi dalam rangka untuk memenuhi hak sesama kaum muslimin menyolati jenazahnya. Kalau memang dapati ini sobek, ada darah-darahnya, itu tidak masalah. Iya, tidak ada dosa juga kan gitu ya. Namanya satu ijtihad untuk kebaikan, itu masih ada ya maaf gitu ya dari syariat jika memang ijtihadnya itu keliru. Tapi jika yang diinginkan adalah satu kebenaran, itu tidak mengapa. Terkadang kita juga harus dihadapkan dengan posisi harus mengambil satu keputusan gitu ya. Nah, demikian. Insya Allah tidak mengapa kalau memang didapati beberapa bukti. Tapi kalau memang sama sekali nggak ada bukti-buktinya, ya jangan dulu disolatkan gitu ya. Karena memang nggak ada tanda gitu ya di sana bahwasanya dia telah meninggal dunia. Jangan-jangan cuma hanyut, nanti setelah berapa kilo ada yang menyelamatkan. Nah, gitu ya. Orang-orang sudah sibuk mengatakan dia sudah meninggal, kemudian disolatkan tiba-tiba muncul lagi kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, asal yang rekam tadi, yang biasa di sini memang ada Ustaz, makan buah sehari dan sampai 7 hari. Oh. Jadi yang Ustaz seperti tidak boleh kan? Tapi saya selalu dah jemput Ustaz. Doa-doa katanya. Macam mana? Mau pergi kan atau tidak pergi? Jemput itu selalu ada undangan. Oh, diundang gitu ya. Iya. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak antara sesama muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Dalam riwayat yang disebutkan ada 6, ada 6. Dan diantaranya Rasulullah mengatakan ijabatud da'wah, yaitu menjawab undangan. Apa disebutnya? Jemputan. Ya, menjawab undangan. Jika kita diundang oleh sama kaum muslimin, wajib bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut.
Akan tetapi di sana juga para alim ulama mengatakan bahwasanya selama undangan-undangan tersebut di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kalau di sana ada bentuk pelanggaran-pelanggaran dan menyelisih syariat, maka tidak ada kewajiban kepada manusia yang mana pada saat itu kita bermaksiat kepada Allah. Kan gitu ya. Demikian, itu tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita pada kondisi seperti itu untuk untuk memperlihatkan, kan gitu ya, dan untuk membuktikan keimanan seorang hamba yang mana sebenarnya yang lebih dia takuti, yang mana sebenarnya yang dia patuh, yang lebih dia taati, apakah khaliq ataukah makhluk. Makanya Rasul mengatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk sementara pada saat itu maksiat sama khaliq, sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkadang jumpa gitu dalam satu waktu, kita harus mentaati mana gitu kan, milih apakah manusia apakah Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Itu diuji imannya. Mana kan begitu ya. Nah, silahkan. Nah, demikian. Ya jelas kita lebih memilih pencipta kita kan gitu ya, yang menciptakan kita yang dulunya tidak ada. Kita dulunya kan tidak ada kan gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, artinya menciptakan kita sehingga kita sekarang bisa berpikir, kemudian berdiri dengan tegapnya gitu ya. Kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mau tanya Ustaz, kalau sholat gaib itu kan kepada Raja Najasyi tadi, artinya ketika dia meninggal di sana memang tidak ada yang mensolatkan gitu Ustaz ya? Iya. Jadi boleh untuk disolat gaib gitu Ustaz ya? Berarti kalau misalnya ada fulan meninggal di satu tempat gitu, sudah disolatin, karib keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang berada di daerah yang lain atau di negara yang lain, maka tidak perlu lagi mensolatkan gitu Ustaz. Iya, tidak perlu. Tidak perlu lagi Ustaz, karena sudah dilakukan di sana Ustaz. Sudah. Dan gaib itu hanya untuk yang tidak disolatkan gitu Ustaz. Iya, kemungkinan besar jenazahnya itu memang tidak disolatkan karena mungkin mayoritas di sana orang-orang kafir, orang yang tidak memeluk agama Islam. Maka tidak mengapa dia melakukan, saudara-saudaranya dari jarak jauh gitu ya, dari negeri yang jauh melakukan sholat gaib untuknya. Bahkan seperti pendapat ulama yang lain tadi sudah saya utarakan gitu ya, saya sudah utarakan bahwasanya mengapa Rasulullah melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi, karena posisi Habasyah ataupun Ethiopia itu sejajar dengan Ka'bah, sejajar dengan kiblat. Jadi di arah selatannya Madinah itu Habasyah. Habasyah Ethiopia itu di arah selatan Madinah, sementara Mekah itu posisinya di Madinah itu arah selatannya Madinah juga. Jadi memang pas gitu loh sholat jenazah. Sehingga kata mereka kalau yang meninggal itu tidak sesuai dengan arah kiblat, maka ya tidak ada sholat gaib, karena tidak boleh, karena yang namanya melakukan sholat jenazah, jenazahnya itu kan disejajarkan ke arah kiblat, ya atau tidak, ya kan? Karena kiblat tentang sejajar dengan kiblat di depannya jenazah. Makanya kenapa Rasulullah melakukan sholat gaib? Tapi ini pendapat sebagian para ulama, ya. Jadi sebagian mengatakan demikian dan sebagian yang lain mengatakan itu tadi seperti yang antum tanyakan tadi, seperti yang sudah kita sampaikan, itu berkaitan apakah dia sudah disolatkan ataukah belum. Kalau memang sudah ya tidak ada kewajiban untuk menyolatkan gaib lagi. Tapi kalau memang kemungkinan belum, dengan indikasi bahwasanya di sana banyak orang kafir kan gitu ya, kemungkinan belum disolatkan, ya tidak mengapa dilakukan sholat gaib atau sholat jenazah dari jarak jauh. Wallahu a'lam. Ustaz, jenazah yang di Ethiopia itu di belakang kiblat, ya bukan sini ruang sholat, sini jenazah, sini kiblat. Di sini ruang sholat, sini kiblat, sini jenazah. Iya. Gimana itu? Iya, artinya kalau secara jarak didapati Mekah duluan baru sana Ethiopia gitu ya. Iya, makanya ini kan sebatas ijtihad para ulama. Hanya ulama tidak seluruhnya sepakat dengan pendapat itu. Ya, dan tadi sebagian mengatakan demikian. Kenapa Rasulullah melakukan salat gaib? Karena memang melihat pada saat itu posisinya sejajar. Tapi kalau untuk mengutarakan satu argumentasi seperti itu, bahwa alam gitu ya, posisi Mekahnya duluan, baru jenazahnya kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, di sini kadang-kadang bila orang sembahyang bayar, habis sembahyang sudah beri duit, boleh diambil. Dibagi duit. Ya. Yang bagi siapa? Ini sama kayak di Balikpapan tuh kan, selesai sholat berdoa gitu kan. Hah? Semua yang sholat di sini ahli keluarganya langsung jalan di depan saf memasukkan amplop di dalam kantong-kantong baju. Orang yang sholat. Selesai sholat kan, jadi orang Yang sholat tadi dikasihin di kantongnya gitu. Ya, di sana kan ini. Tapi tidak semuanya seperti itu. Iya. Bolehkah uang itu diambil? Udah tinggal masukin di kantong itu. Oh, Masya Allah ya. Hadiah. Ya, jadi jika itu memang dilakukan dengan dasar-dasar keyakinan, nah ini yang bahaya kan gitu. Itu bahaya. Artinya dia meyakini bahwasanya itu adalah satu perkara yang dianjurkan atau disyariatkan. Bahayanya artinya membuat satu syariat baru begitu loh. Nah, karena Allah Ta'ala mengatakan seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura, Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad din man lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu tandingan selain Allah yang membuatkan untuk mereka satu syariat yang enggak pernah diizinkan sama Allah. Jadi tidak boleh kita membuat syariat begitu ya, disandarkan kepada Islam tapi tidak ada izin dari Allah. Apa maksudnya izin dari Allah? Para ulama mengatakan ada memang petunjuknya dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi. Itu menunjukkan perbuatan itu diizinkan oleh Allah. Nah, itu dia. Jadi apakah mereka punya sekutu? Artinya punya tandingan selain Allah yang membuatkan syariat selain dari syariat yang sudah Allah turunkan. Nah, ini sama saja menandingin Allah namanya. Jadi maksud saya beri balik gitu. Uangnya. Hah? Uangnya gitu. Ya. Dibalikkan saja. Maksud Ustaz lah. Jadi orang beri biswa saya, jadi terus saya diambil, beri balik. Ya tidak usah diambil kalau memang iya. Dia simpan. Tidak usah diambil. Tapi kalau memang ini bisa menimbulkan apa gitu ya, suasana yang tidak baik, ya tidak mengapa diambil, tapi ya nanti disedekahkan secara diam-diam saja, disedekahkan diam-diam lagi. Iya kan gitu ya, dikembalikan kepadanya secara diam-diam lagi. Kan mungkin biasanya di situ ada disediakan kotak infak juga biasanya. Masukkan lagi aja ke situ. Itu lebih aman insyaallah daripada kita mengambilnya. Ustaz, asalnya sholat jenazah Fatihahnya tidak keras lah. Tidak. Ibnu Abbas melakukan demikian tadi karena ingin mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada orang-orang supaya tahu gitu. Sama seperti zikir selepas sholat. Ya, zikir selepas sholat itu terkadang dikeraskan dalam rangka untuk mengajari manusia supaya tahu apa sih sebenarnya yang dibaca setelah sholat yang sebenarnya. Nah mungkin kalau sir pelan-pelan gitu kan, orang pada nggak tahu dan mungkin malas belajar, nggak mau cari tahu. Tapi dia begitu awal ataupun tidak kayak begitu yang bawa dia mengajar sebenarnya. Ya, artinya itu dalam waktu muaqqatan, laisa muabbadan. Artinya sementara, tidak terus menerus. Ketika orang-orang sudah tahu begitulah lafaznya, ya sudah berhenti kan gitu ya. Kembali lagi ya masing-masing. Ya, tidak kayak dibagi tahu. Oh tidak usah. Tidak tahu bahwa itu dia cuma mengajar. Oh boleh diberitahu. Iya seperti tadi Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan bahwasanya aku mengeraskan itu supaya kalian tahu apa yang dibaca. Dia ditanya. Dia ditanya, bukan dia begitu, tapi dia ditanya. Iya, artinya pada kondisi-kondisi yang lain atau seperti riwayat yang lain, Rasulullah pernah melakukan satu praktek dan Rasulullah langsung mengatakannya. Seperti apa? Seperti satu saat Rasulullah pernah sholat kemudian naik ke atas mimbar. Begitu ya. Kemudian ketika sujud turun lagi mundur. Sujud di atas tanah. Berdiri lagi, naik lagi ke atas mimbar. Kemudian turun lagi waktu sujud, turun. Setelah sholat Rasulullah langsung mengatakan, aku berbuat demikian supaya kalian tahu bagaimana tata cara sholatku. Nah demikian. Ya artinya boleh saja. Itu seorang langsung mengatakan bahwasanya aku sengaja berbuat demikian supaya orang-orang tahu bagaimana tata cara yang sebenarnya. Artinya penjelasan. Ada sebelahnya riwayat dari Ibnu Abbas yang saat itu dia berkata sesungguhnya aku mengetahui Rasulullah selesai sholat di masjid setelah ketika aku mendengar orang-orang berzikir. Iya. Itu yang
jadi pertanyaan sama saya sekarang, apakah ini dikeraskan? Iya, iya. Jadi zikir selepas sholat seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas, dia meriwayatkan bahwasanya dia mengenal ya selesai sholatnya Rasulullah dengan dikeraskannya ya zikir mereka, takbir mereka, Allahu Akbar kan gitu, Allahu Akbar. Akan tetapi mereka melakukannya itu bukan dengan serentak gitu loh, bukan berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Walaupun kita dapati dalam riwayat yang lain bahwasanya didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan zikir-zikir setelah sholat itu tidak mengangkat suaranya, ya sehingga memang di sana terjadi sedikit berbeda gitu ya. Para ulama mengatakan apakah zikir setelah sholat itu dikeraskan ataukah tidak, itu memang ada beberapa pendapat. Akan tapi dengan dikomandoi kan gitu ya, nah ini memang tidak ada sama sekali dalilnya. Tapi kalau masalah dikeraskan ataupun diasir, itu memang ada dalilnya dan di sana ikhtilaf para ulama. Tapi dengan memakai komando, maka Rasulullah belum pernah sekalipun didapati mengomandoi zikir. Ya, bahkan seperti riwayat dari beberapa sahabat, ketika mereka bersama Rasulullah melakukan haji, gitu ya, maka mereka mengatakan masing-masing kami ya berteriak kan gitu ya, bertalbiyah ya masing-masing, bertakbir masing-masing, dan yang satu sebagian dan sebagian lagi nggak peduli, pokoknya masing-masing saja, tidak dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau tadi masa selesai sholat itu memang seperti itu ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan dikeraskan, kemudian sebagian lagi mengatakan ya disirkan. Allahu a'lam bishawab. Boleh ya tadi Rasulullah salah satu perintahnya adalah membuat keputusan itu dengan tujuan sehingga setiap keluarga bisa mengidentifikasi lokasi ukuran keluarganya sehingga bisa disimpan dimakan sama. Kira-kira apakah ada keutamaannya di situ? Ya keutamaannya Allah alam, saya tidak mengetahui ada keutamaan, tapi ya itu tadi manfaatnya itu mungkin bisa menjadi kuburan untuk saudara-saudara berikutnya dari kalangan keluarga. Tidak ada keutamaan. Iya, tidak ada keutamaan yang disebutkan, saya belum dapati ya Allah. Jadi ziarah itu sebenarnya bukan buat si mayit. Oh bukan ya, jadi ziarah kubur itu untuk seluruh kaum muslimin, menziarahi mereka, mengunjungi mereka dalam rangka berikan doa gitu kan. Ya doanya semua, jangan doanya satu aja kan. Doanya itu seluruh kaum muslimin, karena memang dalam rangka untuk mengingat kematian. Assalamualaikum kan gitu kan, untuk mereka semua. Dia boleh kita berdoa ketika ziarah ini boleh? Ya boleh saja, tapi tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi Rasulullah SAW beliau itu berziarah itu malam hari. Ya, didapati beliau SAW keluar dari malam hari gitu ya, diam-diam keluar dari rumah Aisyah. Aisyah tahu bahwasanya itu jatah Aisyah kan pada saat itu ya, malam itu. Jadi Aisyah cemburu, ini mau ke rumah mana nih kan gitu ya. Maka dia pun mengikuti Rasulullah, ternyata ke kuburan Baqi. Sampai di sana Rasulullah hanya diam menangis. Menangis air mata gitu ya. Setelah itu sudah pulang. Itu dia ziarah. Tanpa doa. Iya, tanpa doa kan gitu ya. Makanya kalau boleh ya, kalau sekadar boleh, ya boleh saja kan gitu ya. Tapi ya tetap dengan adabnya, menghadap ke arah kiblat dan mendoakan semuanya kaum muslimin. Jangan datang ke sana kemudian ya Allah doa ampunilah dosa ibu saya aja yang ini kan gitu ya. Padahal doa sendiri itu kan tidak hanya dikubur saja kan gitu ya. Misalnya di sana ada kuburan ibu kita. Apakah dikhususkan kita mendoakan ibu kita di sisi kuburan atau bisa di mana saja? Jelas bisa di mana? Di mana saja. Maka kita katakan bahwasanya kalau memang ada pengkhususan ya mendoakan ibu kita harus di sisi kuburannya baru diterima. Ini kan nggak ada dalil seperti itu. Makanya tadi ya saya katakan ya kalau bisa ya semuanya, karena memang seperti itu, kembali kepada makna umum ziarah kubur, menziarahi seluruhnya kuburan kaum muslimin. Kalau kita datangi kemudian di sana ada ibu kita, ya Allah ampunilah ibu saya. Ini kan ada satu anggapan bahwasanya mendoakan ibu yang paling afdol adalah di sisi kuburannya. Padahal kan tidak ada tuntunan dari Rasulullah seperti itu. Artinya dimanapun kita bisa mendoakan ibu kita dan itu diterima oleh Allah dan tidak ada bedanya. Kita mendoakannya di sini, ya di kota sana ataupun jauh, itu tetap nyambung gitu ya. Allah Maha mendengar. Jadi dalam salah satu itu pernah disebutkan kalau kita menziarahi si mayit itu duduk dan mendengarkan perkataan kita. Enggak. Itu nggak ada. Tidak ada.
Jadi mayit itu tidak bisa mendengar ucapan kita. Kalaupun ada sebagian membawakan bahwasanya Rasulullah pernah menyebutkan mereka masih mendengar bunyi seretan, ya, seretan sendal kan gitu ya, atau apa tadi bilangnya sini? Selipar. Orang yang meninggalkan kuburan tadi, kan gitu ya. Ini waktunya bukan terus menerus, pada kondisi itu saja. Ya, pada kondisi itu saja si mayit bisa mendengarnya, tidak pada semua kondisi. Kalau memang pada semua kondisi mayit itu bisa mendengar ucapan kita, maka ini akan merendahkan Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah saja tidak bisa mendengar langsung selawat kita ketika kita berselawat dan salam. Tapi melalui apa? Melalui perantara malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Inna lillahi malaika sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah punya malaikat khusus yang diutus keliling-keliling di dunia ini untuk mengumpulkan salam dan selawat umatku dan disampaikan kepadaku. Rasulullah aja nggak bisa langsung dengar. Antum misalnya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu nggak bisa langsung didengar Rasulullah, harus melalui perantara malaikat yang diutus secara khusus mengumpulkan selawat dan salam yang kita ucapkan. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwasanya orang yang meninggal bisa langsung mendengar ucapan kita? Loh, mana yang lebih afdol? Manusia biasa atau Rasulullah? Kan itu kita bandingkan kan gitu ya. Rasulullah saja harus melalui ya perantara malaikat, bantuan malaikat dengan izin Allah SWT. Kan tidak mungkin kita mengatakan orang di bawah tingkatan para rasul bisa mendengar dengan bebas ucapan orang-orang yang sudah hidup. Ini jelas ya tidak benar, dalilnya pun tidak ada. Dan itu hanya khusus pada waktu ketika orang-orang yang menguburkan tadi meninggalkan tempat itu saja. Nah, Allahu a'lam. Jadi Ustaz, tidak mengapa kalau melemparkan tangan pada bagian kepala itu dia bising kan? Kalau dia kena kayu, tangan tuh sekiranya basah, dilemparkan ke macam di sini orang masa menimbus tanah pelan-pelan, takut bising. Oh. Tidak apalah. Ya nggak apa-apa gitu ya. Atau dia tidak mendengar. Nggak apa-apa. Cuma tadi ketika mengurus jenazah memang diupayakan agar mengurusnya dengan perlahan gitu ya, dengan lemah lembut, karena sungguhnya memperlakukan seorang muslim yang sudah meninggal dengan masih hidup sama. Makanya Rasul mengatakan inna kasra azmil mu'min ya mayyitan kakasrihi hayyan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin ketika dia sudah meninggal ini sama seperti mematahkan tulangnya waktu dia hidup. Artinya kalau kita bersikap kasar ya, mengurus dia kan gitu ya, gosok asal saya gosokin dibalik-balik saja, itu sama seperti kita melakukannya itu ketika dia hidup. Kita ridho nggak gitu, senang nggak kalau kita lagi diurusi, kita lemah gitu diurusi, diacak-acak bukan diperlakukan dengan baik, jelas kita tidak senang seperti itu. Allah. Tapi ini ada pertanyaan ini. Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Kalau komunitasnya itu disebut dengan jin, seperti komunitas manusia dengan ins kan gitu ya, insan, komunitas ins wal jin. Nah, di dalam dua komunitas ini ada setan-setannya. Makanya ada ayat itu Allah Ta'ala mengatakan syayatinal ins wal jin gitu ya, syayatinal jin wal ins, setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Jadi dari kalangan manusia ada setannya, dari kalangan jin juga ada setannya. Apa itu setan? Syatona gitu ya, dari bahasa syatona. Para ulama mengatakan syatona itu sebenarnya sifat ba'uda anit ta'ah, maknanya adalah makhluk Allah yang jauh dari ketaatan. Ya, jadi disebut dengan syatona. Jadi disebutlah syaitan. Syaitan itu adalah makhluk-makhluk Allah dari kedua komunitas ini, jin dan manusia. Mereka yang jauh dari ketaatan itu disifati oleh Allah dengan sifat syaitan. Itu sifat, yaitu satu sifat. Ya, satu sifat itu karena durhakanya sehingga menyebabkan ini jadi penyebutan dia. Nah, ini ma'ruf lah gitu ya. Kita saja mungkin ada orang yang suka mencuri langsung dikatakan itu si pencuri. Tidak lagi dipanggil namanya kan gitu ya. Itu si pencuri. Padahal itu mencuri adalah satu
Sifatnya kan gitu ya, sifat yang mendominasi kepada perbuatan akhirnya jadi mencuri. Nah, seperti itu. Jadi itu setan. Adapun iblis ini adalah dari kalangan setan jin, kan gitu ya. Jadi syayatin jin, jadi para setan dari kalangan jin yang durhaka. Yang paling durhakanya itu pertama sekali ya iblis. Dedengkotnya setan dari kalangan jin. Nah, dia dipanggil atau dinamakan oleh Allah dengan iblis. Yang pertama sekali diciptakan dari kalangan jin adalah iblis yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggan sujud kepada manusia pertama, itu kepada Adam. Itu bedanya jin, setan dan iblis. Jadi iblis itu yang masuk komunitas jin dan dia termasuk ya di kalangan jin termasuk setan yang paling durhaka yang pertama sekali. Iblisnya itu. Baru setelah itu setan-setan yang lain ataupun jin-jin yang lainnya. Allah. Apa hukumnya mensolati jenazah orang kafir? Haram. Tidak boleh gitu ya. Wala takum fihi abadan. Jangan kalian berdiri menyolatkan mereka abadi selamanya, enggak boleh. Karena sungguhnya mereka jelas-jelas mati dalam keadaan kufur gitu ya, mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh kita mensolati mereka dan mendoakan dengan ya doa-doa kebaikan setelah dia meninggal, ini tidak boleh. Tapi ketika dia masih hidup, masih diperbolehkan kita mendoakannya. Kita bahas tadi pagi ya, sudah ya. Tapi mendoakannya untuk apa? Siapa yang hadir tadi pagi? Mendoakannya untuk mendapat apa? Hidayah. Tapi mendoakan rahmat untuknya itu tidak boleh, haram. Ya, memintakan ampunan untuknya tidak boleh. Tapi mendoakan dia dapat hidayah boleh. Karena Rasulullah langsung mendoakan seorang Yahudi supaya dia dapat hidayah. Sengaja dia bersin di hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah didapati kalau ada sahabat atau kaum muslimin bersin di hadapan Rasulullah, alhamdulillah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Dia balas, yahdikumullah wa yuslih balakum. Orang Yahudi ini, wah, supaya Rasulullah mendoakan saya yarhamukallah kan gitu ya. Dia sengaja bersin di hadapan Rasulullah. Bersin di hadapan Rasulullah. Ternyata dia kira Rasulullah SAW akan mendoakan dia yarhamukallah, padahal Rasul mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Iya, kalau doa seperti itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah meninggal, maka tidak ada doa yang bermanfaat lagi karena sudah jelas kan gitu ya. Terputus sudah amal dan tidak ada lagi manfaat untuk perubahan nggak bisa lagi. Namanya sudah meninggal, sudah terputus. Yang ada hanyalah dia menerima siksaan dari kekufurannya. Ustaz, bagaimana kalau anak-anak yang bersin, dia belum pandai cakap alhamdulillah? Ya, ajarkan aja. Dia cakap alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita bayar. Allah yahdikumullah yuslih balakum gitu. Dia biar terbiasa dengarnya. Iya. Jadi memang kita harus membiasakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan iftahu ala sibyanikum kalimat la ilaha illallah. Jadi hendaklah kalian membuka kalimat yang pertama untuk anak-anak kalian, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi ketika kita mendapati anak kita baru mulai bisa berbicara, maka kalimat yang pertama sekali seharusnya kita kenalkan, sering kita perdengarkan kepadanya adalah kalimat la ilaha illallah, agar itu yang pertama sekali dia ucapkan di awal dia mulai berbicara. Dan justru diajarkan nyanyi kan begitu ya, atau kalimat yang lain. Iya, jadi tidak mengapa dalam rangka untuk mengajarinya, dia bersin, kita perdengarkan alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah yuslih balakum. Bagaimana tentang bayi baru lahir? Diazankan tidak ada langsung. Ada hadisnya, tapi para ulama mempermasalahkan sanad hadis itu. Sehingga sebagian mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagian yang lain diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya itu, kemudian yang lainnya menghasankan hadis itu, sehingga beliau menganjurkan tetap ya diperbolehkan untuk mengazani anak yang baru lahir. Tapi sebagian yang lain mengatakan hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan. Ya, hadis dhaif karena mereka juga mendapati hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan azan itu hanyalah pada sholat 5 waktu. Bahkan sholat yang lain tidak ada azannya. Itu hanya pada sholat 5 waktu. Di masa Rasul itu azan qomat gitu ya, itu cuma sholat 5 waktu. Sehingga tidak ada ketika waktu lahir, apalagi ketika waktu meninggal. Gitu ya, ketika lahir, kemudian ketika waktu meninggalnya di kuburnya diazani.
alhamdulillah nggak bangkit jenazahnya. Ya, jadi ya tidak bisa seperti itu kan gitu ya. Nah, adapun kiblat kanan, di kamar kiblat kiri. apa itu? Bayi Bayi lahir. Ya. Ya kalau memang hadis itu benar-benar bisa diamalkan, ya menurut hadis itu ya seperti itu. Afwan. Yang disahihkan oleh para ulama bahwasanya azan itu cuma sekali di telinganya. Bukan yang hadis menyebutkan azan kanan qomat kiri. Itu jelas hadisnya lebih lemah lagi kan gitu ya. Yang dihasankan oleh para ulama hanya sebatas azan sekali aja di telinga kanan. Tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwasanya semuanya itu tidak bisa diamalkan karena sanadnya sangat dhaif. Akan tapi cukup bagi kita mendoakan saja ketika anak tersebut lahir, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, seperti doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah untuk Hasan dan Husain. Rasul mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah. Ya, seperti itu. Wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu doa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Ya, aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dari setiap gangguan syaitan, ya, dari setiap pandangan mata yang hasad, yang jahat. Itu boleh. Itu justru hadisnya sahih, meminta perlindungan kepada Allah untuk anak yang baru lahir. Ada lagi orang azan bila ada kebakaran. Ya. Tidak ada bencana yang melawan azan. Apa itu? Bencana alam. Kebakaran. Kalau kebakaran azan. Ya. Loh, enggak dong. Seharusnya cari air, Pak. Kalau gangguan setan tidak ada. Hah? Gangguan setan. Kenapa itu? Kalau diganggu setan diruknya. Terus azan gitu ya. Nah, Ada sih sebagian asar dari Umar bin Khattab. Tapi wallahu alam, saya sendiri belum mendapati koreksi para ulama tentang riwayat itu. Umar bin Khattab didapati ketika ada gangguan syaitan dia merintahkan untuk mengumandangkan azan. Seperti yang saya dapati dalam beberapa kitab, tapi ya saya belum mendapati tentang koreksi hadis tersebut. Wallahu a'lam. Iya. Ini terakhir nih, bolehkah kita mengantarkan jenazah seorang Nasrani ke kuburan? Ya nggak boleh. Ya, pada asalnya tidak boleh sama sekali kita ikut serta di sana, kecuali memang mereka orang-orang kafir atau orang Nasrani ada yang meninggal, nggak ada seorang pun yang mengurusi jenazahnya. Nah ini darurat, nanti bawa bangkai nggak ada yang ngurusin. Sebagaimana ketika ayahnya Ali meninggal dunia, siapa ayahnya Ali? Abu Thalib. Itu ketika meninggal dunia, kabilah-kabilahnya itu nggak ada yang peduli, ditinggalkan begitu saja Abu Thalib. Maka Rasulullah mengatakan, ya fawarihi, urus jenazah bapakmu. Ya Rasulullah enggak sebenarnya. Karena sebenarnya dia mati kafirnya, anaknya sendiri mengatakan demikian. Dia mati kafir. Urus kata Rasulullah. Maka dia pun ya mengurusinya. Artinya memakamkan yang enggak usah disolatkan gitu ya. Maksudnya diurus dimakamkan saja, dikuburkan sebagaimana ya dikuburkan ya gitu saja, biasa saja gitu ya, digali lubang, dikuburkan, sudah ditimbun. Darurat. Kumpul orang bukan Islam atas tujuan mengingati mati boleh, itu boleh kan? Ya. Boleh menziarahi kuburan orang-orang kafir, tapi tidak mengucapkan salam, itu tidak perlu. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Ya, kenapa? Karena para ulama berdalil dengan Rasulullah menziarahi ibundanya gitu ya, kuburan ibunya, yang mana Rasulullah dilarang meminta ampunan untuk ibunya. Jadi Rasulullah hanya diizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya. Adapun beristighfar minta ampun untuk ibunya, aku dilarang kata Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama ya tidak mengapa menziarahi kuburan orang di luar Islam ya, dengan tujuan untuk mengingatkan kita dengan negeri akhirat, dengan kematian. Ya, jadi pengabumian keluarga yang bukan muslim itu tidak boleh ya? Ikut serta gitu. Tidak boleh, karena ini masuk kepada ibadah. Walaupun bapaknya sendiri. Iya, tidak boleh, terputus sudah kan. Apalagi sudah meninggal dunia ya jelas kan gitu. Maksudnya dia tidak ikut serta tapi dia berada di sana. Berada di mana? Di kuburannya. menghadiri. Menghadiri. Iya tidak boleh. Karena itu kan dimasukkan oleh Islam sebagai satu fardu kifayah. Masa kita fardu kifayah?
Itu kan kewajiban bagi kita kan gitu ya. Tapi bukan bagi orang kafir. Itu dimasukkan ke dalam ibadah yang namanya seperti itu. Masuk ke dalam makna ibadah. Jadi selepas habis waktu pengebumian, hari lain boleh datang Ke kuburan tersebut ke kemana? kuburan saya untuk mengingati kematian. Oh itu boleh secara umum kan gitu ya. Karena dia kuburan artinya mengingatkan untuk kematian itu kalau melihat kuburan. Bagaimana akibat-akibat. Makanya kan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah masih membolehkan. Silahkan kalian berjalan di muka bumi ini, coba lihat bagaimana akibat orang yang mendustakan. Itu akibat orang-orang yang mendustakan itu kuburan-kuburannya. Untuk mengingatkan kita kembali. Ya, supaya jangan seperti itu kan gitu ya. Jadi tentang mengurusin jenazah orang yang bukan Islam, kita gali kubur dan letakkan. Tidak payah Tidak usah. Dikubur begitu saja. Tapi masih menunaikan haknya lah, jangan dikasari lah. Ya, artinya ya ditanam begitu saja, jangan kasari kan. Ya. Bahkan dahulu para sahabat itu di dalam peperangan ketika mereka berhasil ya menaklukkan ataupun membunuh orang-orang kafir dalam peperangan, dan mereka memakai apa gitu ya, baju-baju perang yang bagus-bagus. Nah itu ketika mereka ingin mengambil, itu kan harta rampasan perang itu ya, ghanimah mahal itu. Nah ketika mereka mengambilnya bukan dilepas ikatannya baik-baik, enggak lepas satu, pas dua, begitu. Karena jelas kekufurannya kan gitu ya. Artinya semasa hidup saja dia harus kan gitu ya, harus ditebas-tebas begitu seperti itu. Jadi setelah meninggal, jadi ketika orang kafir mentas, iya. Ya kalaupun itu mayat orang apa itu ya, jenazah orang yang jahat, apakah kafir orang yang jahat, itu kan orang-orang yang dahulunya tidak melakukan peperangan, tidak memusuhi kan gitu ya, tidak melakukan penyerangan kepada kaum muslim. Artinya mereka kalaupun itu orang kafir yang memang siap bertetangga dengan kaum muslimin, berjiran dengan ya bermasyarakat dengan kaum muslimin. Ya jelas mereka adalah orang-orang yang haram untuk disakiti, dibunuh, tidak boleh. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa saja yang membunuh seorang kafir yang muahid, itu orang kafir yang hidup bersama kaum muslimin, yang enggak memerangi kaum muslimin, maka siapa yang bunuh mereka itu tidak akan mencium baunya surga. Tidak boleh kita ya mengganggu ataupun sampai menyakiti orang-orang kafir, orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka itu apa gitu ya, ingin hidup bersama kaum muslimin ya, dan tidak melakukan pengrusakan ataupun intimidasi ya, tetap kita seperti biasa saja, tetap menjaga hak-hak mereka. Tidak boleh. Maksudnya Ustaz, Rasulullah SAW dia berdiri ya ketika jenazah orang kafir melintas. Allah alam, saya belum dapat riwayatnya. Dilanjutkan besok lagi Ustaz. Ya. Besok kita siap-siap. Lebih panjang lagi kan besok. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan langsung kepada prakteknya. Kalau nanti besok sekalian ada yang mau nanya-nanya ya enggak apa-apa insyaallah. Tapi ya kita coba dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.